Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara Abah. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, penampakan sosok seperti Syekh Siti Jenar. Salam akal sehat. Mari kita berpikir dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, berpikir dengan logika. Walaupun sesuatu yang gaib bisa nampak dengan mata dohir, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sang sosok manusia pilihan, berkali-kali Abah katakan, beliau bukan dipilih oleh manusia, dan juga beliau tidak untuk ingin dipilih, tapi takdirnya lah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang perlu kita pahamin secara pola berpikir sebagai umat yang beragama, karena beliau sudah dalam ketentuannya dan kehendak Tuhannya, sang pencipta alam semesta ini, baik di langit dan di bumi beserta isinya. Jadi di sini yang harus kita bisa membedakan mana pilihan Tuhannya dengan pilihan manusia. Kalau pilihan manusia tentunya diberi fasilitas yang enak dan banyak kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Sedangkan manusia pilihan yang dipilih Tuhannya tidaklah fasilitas dan kemudahan yang beliau dapatkan dalam kehidupannya. Yang beliau dapatkan adalah suatu proses di mana beliau dipersiapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian, kesulitan, kekurangan, bisa juga beliau dianggap miskin. Begitu cara Allah memproses beliau, sehingga ujian-ujian tidak hanya dohirnya, juga batinnya, seperti hinaan, dijauhi, difitnah, dihujat. Begitulah cara Allah memproses sang sosok manusia pilihan. Tapi sifat manusia cenderung mengutamakan nafsu daripada berpikir dengan akal sehat. Tapi kalau kita hatinya tidak bersih dan pikirannya kotor, sangatlah sulit untuk mengetahui jati dirinya sang sosok manusia pilihan, karena hatinya terhijab atau tertutup dengan keinginan nafsu. Tapi saat ini banyak orang yang sangat piawai dalam lisannya, dalam penyampaiannya, tapi tidak selaras antara hati dan lisan, hanya ingin dilihat. Begitulah cara manusia yang hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Dalam menyimak suatu cerita, karena barang bagus tentu tersimpan dengan bungkusan yang biasa saja, untuk tidak dapat dilihat dan tidak menarik untuk didengar. Begitu sebaliknya, barang yang tidak baik dibungkus dengan hal-hal yang menarik supaya kita tertarik. Itu kita berpikir secara akal sehat, bukan dengan angan-angan, karena angan-angan itu sebatas hayalan, tidak akan sempurna dan terlihat suatu kebohongan pada akhirnya. Perlu mempelajari hal yang tersirat. Kemarin sudah bahas tentang penampakan sosok naga bumi atau naga antaboga.
Tidak banyak untuk orang-orang yang sekarang berusia muda untuk mengenal tentang sosok tersebut, karena cerita tentang naga Antaboga atau naga bumi, karena kisah ini sudah turun-menurun dari orang-orang tua terdahulu, dan tidak semua manusia dapat ditampakkan tentang sosok naga bumi tersebut yang diyakini sosok ini ada di Pulau Jawa sebenarnya. Tapi sosok ini bisa berada di mana-mana, dan bentuknya tidak sosok naga, tapi bisa berubah berbentuk orang tua. Beliau tidak hanya muncul di Pulau Jawa, tapi bisa di Sumatera selain di Pulau Jawa. Di awal video sudah bahas tentang Jawa. Sebelum terputus dengan Sumatera, maka dinamakanlah Jawa Dwipa. Ini yang perlu diketahui dan diingat. Kerajaan-kerajaan dari Jawa banyak yang datang ke Sumatera, dan sampai saat ini pun keturunan raja-raja dari Jawa pun masih ada di daerah Sumatera. Contohnya dengan adanya kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan banyak lagi kisah-kisah tentang kerajaan dari Jawa yang datang ke Sumatera. Kembali ke pembahasan tentang perjalanan beliau setelah ditampakkannya sosok naga Antaboga atau naga bumi. Kemudian selang beberapa hari terjadilah sesuatu yang tidak disangka-sangka, penampakan sosok yang Semar atau Sabda Palon yang diyakini masyarakat Jawa khususnya. Beliau penjaga Pulau Jawa, tapi semua cerita ini turun-menurun dari orang tua terdahulu, yang mungkin kita sebagai orang awam bisa dikatakan mitos atau halu, tapi tidak bagi manusia pilihan atas kehendak Tuhannya. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, karena sosok yang Semar atau Sabda Palon tidak semua manusia ditampakkan sosok tersebut. Walaupun banyak yang mengakui titisan yang Semar, tentu kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dengan kekuasaannya meliputi langit dan bumi beserta isinya. Setelah penampakan sosok naga Antaboga atau naga bumi dan Eyang Semar atau Sabda Palon, beliau juga dengan berjalannya waktu di daerah yang sama. Tentunya Abah tidak bisa memastikan atau menyebutkan pastinya, tapi beliau ditampakkan masih di suatu daerah, masih di Pulau Jawa. Apakah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat, Abah tidak mengetahuinya. Dalam perjalanannya beliau ditampakkan pada saat itu berdirilah sosok manusia tinggi berpakaian serba warna merah, dan sosok ini bukanlah orang lokal atau orang daerah setempat. Dengan posisi beliau menyamping, dan manakala dilihat dari cara berpakaian tentunya seperti orang Timur Tengah, dengan jenggot yang panjang dan lengkap atributnya seperti ulama Timur Tengah dengan semua warna-warna merah. Tak kalah melihat ke kakinya, beliau memakai sandal yang terbuat dari kulit kayu, dan kaki tersebut menapak di tanah. Manakala waktu terlihat, mata berpindah pandangan ke tempat yang lain. Dalam hitungan detik sosok tersebut hilang dalam pandangan. Dan kalau dilihat cara berpakaiannya seperti sosok Syekh Siti Jenar yang ada banyak tersebar fotonya di Google. Wallahu a'lam bishawab. Untuk video selanjutnya nanti akan bahas bagaimana beliau diyakini sudah lulus Weda. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.